Sangat mengerikan dan juga sangat memprihatinkan suatu kejadian yang terjadi di daerah ini, yaitu di daerah Sungai Range. Ratusan hektar sawah hancur, begitu juga rumah penduduk, porak-poranda yang diakibatkan oleh banjir bandang yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ya, seperti kita ketahui, dimanapun hampir merata di setiap titik di Sumatera Barat itu mendapatkan bencana alam terdampak dari curah hujan yang sangat tinggi selama lebih kurang 15 hari berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suasana Pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, sekarang kita berada di sebuah nagari atau daerah, yaitu daerah Sungai Range di tepian Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya teman-teman, di sini hamparan pasir putih, begitu juga ada di bukit yang nampak ini ada, kami hitung 11 titik longsoran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 titik longsoran yang tepat berada di atas pemukiman padat penduduk ini. Bukit itu yaitu yang membujur dari puncak Lawang, itu melingkari sampai ke daerah Lubuk Basung. Jadi memang Danau Maninjau ini dilingkari oleh perbukitan. Nah, kalau di saat hujan yang terjadi berkepanjangan ini memang sangat rentan sekali. Bisa teman-teman lihat, ini dulunya adalah sawah dan juga ada beberapa rumah penduduk yang ada di sini. Jadi memang di sepanjang pinggiran Danau Maninjau, apalagi sebelah barat, itu banyak sekali persawahan dan juga perumahan-perumahan penduduk. Nah, ini masih tersisa bekas-bekas petak-petak sawah yang sudah tertutup oleh material kerikil dan pasir. Memang ya, perbukitan di sini seperti itu bisa kita lihat terdiri dari banyak sekali kandungan pasir. Dan sekarang mari kita coba melihat dengan menggunakan drone, di mana titik awal daripada longsoran yang terjadi di daerah Sungai Range ini. Nah, itu teman-teman bisa masih kita lihat bekas-bekas petak-petak sawah yang masih tersisa, tapi sekarang sudah hampir rata bagaikan padang pasir. Ya, inilah yang terjadi di daerah Sungai Range ini, karena di sini airnya sangat besar sekali sehingga meluluhlantakkan sawah-sawah dan juga kolam-kolam ikan, kolam-kolam bibit yang ada di daerah ini. Karena di sini ada jala apung, jadi masyarakatnya selain juga berusaha di bidang pertanian padi, dan juga ada kolam-kolam pembibitan anak ikan. Dan kalau kita lihat kejadian ini, kalau di jalur ini juga pernah terjadi di lebih kurang 1 tahun sebelum ini. Jadi di sini juga pernah terjadi diterjang banjir bandang atau longsoran. Dan juga kami lihat di sini masih jalur yang sama dilalui longsoran, tetapi di bawah tadi itu airnya menjadi terpisah, terbagi dua, jadi sehingga melebar, sehingga banyak sekali yang terdampak di daerah bawah. Kalau kejadian sebelumnya itu tidak sampai ke jalan raya Maninjau Lubuk Basung. Nah, itu teman bisa teman-teman lihat sebelumnya yang di sebelah
rumah gonjong itu, dan di bawah itu ada musola. Di video kami sebelumnya itu sudah ada kami upload. Itu adalah sebuah musola yang pernah diterjang oleh batu besar sehingga musola tidak bisa dipergunakan. Dan sebelah kanan ini adalah sebuah sekolah dasar atau SD. Jadi di setahun sebelum ini juga pernah diterjang banjir bandang. Nah, sekarang ini kembali terjadi hal yang sama. Jadi di sebelah ini juga pemukiman penduduk. Kalau kita lihat melalui drone ini tidak ada ya korban rumah di daerah ini. Seperti kejadian juga sebelumnya, kira-kira 1 tahun yang lalu, ini juga pernah diterjang. Dan masih kalau kami lihat ini persis sekali jalur air yang melewati daerah Sungai Range ini masih titik yang sama dilalui. Jadi memang mungkin ini memang suatu tempat yang rawan bencana sekali. Nah, tapi kalau yang kejadian sebelumnya ini sekitar setahun yang lewat, ini sebelah kanan, sawah sebelah kanan ini hancur semua. Mungkin sudah dilakukan perbaikan oleh penduduk setempat, kemudian sekarang kembali diterjang banjir bandang. Jadi silakan saja dilihat-lihat di video kami setahun yang lalu, itu sudah pernah kami upload kejadian di sini. Nah, di titik ini, di daerah ini itu masih, kalau kita lihat masih seperti yang pernah kejadian itu. Di daerah ini terjadi akhirnya terbagi dua, terpisah, kemudian menyatu kembali di titik yang sama. Jadi kalau di sini dulu lebih melebar, namun sekarang titik airnya atau air bah atau banjir yang terjadi itu sedikit mengerucut mengarah ke pemukiman penduduk yang di sebelah kiri. Nah, itu tapi sekarang karena sudah dilakukan perbaikan ini pasca terjadi, dan itu jalur air yang juga dulu pernah dibuat, namun karena terlalu besarnya air yang mengalir di sini sehingga meluap dan mengakibatkan hancurnya beberapa pemukiman. Nah, di sini dulu cuman arah sebelah kiri ini, tapi sekarang akhirnya terpisah menjadi dua, itu sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kejadian yang sebelumnya ini arus air yang membawa material cuma sampai di sekitar di sini. Jadi yang sampai ke jalan raya itu cuman material kecil yang sampai ke jalan raya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini sudah sangat besar sekali, terdampak dan melebar ke sebelah kanan. Jadi ada banyak sekali rumah yang terdampak atau yang terkena daripada longsoran yang dibawa oleh arus air. Sehingga pada kejadian saat ini jalan meninjau Lubuk Basung itu sempat terputus total, tidak bisa dilewati. Nah, kalau dulu kan itu sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri video ini itu paling menutupi jalan sekitar 20 meteran. Tapi sekarang nampaknya sangat kalau dulu di airnya lewat di sini, karena di sini juga ada sungai. Nah, itu yang bisa teman-teman lihat. Kalau dulu memang cuman daerah ini yang dilewati air, tapi sawahnya tidak begitu rusak yang di bagian ujung ini atau di pinggiran jalan raya ini. Tapi sekarang kalau kita lihat dengan kejadian ini itu jauh lebih melebar.
Ya karena mungkin kondisi hujan yang terjadi memang curah hujannya tinggi dan itu hampir 24 jam hujan terjadi selama 15 hampir lebih dari 15 hari. Jadi itulah dampak dari longsoran atau air bah yang terjadi karena di atasnya bukit banyak sekali terjadi longsoran di atas bukit sehingga air membawa material yang ada. Nah, beginilah suasana di pinggiran Danau Maninjau ini. Kebetulan juga pada saat ini masyarakat petani di sini baru saja sudah panen, jadi sawahnya tidak begitu banyak yang ditanami padi. Ini adalah kantor Wali Nagari. Nah, dan ini juga ruas jalan dari Maninjau menuju Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin dampak dari longsoran ini lebih melebar. Nah, coba kita telusuri. Dulu hanya di sini ya, di awal ini itu yang terdampak, tetapi sawah-sawah yang di pinggiran jalan tidak begitu banyak yang terkena. Tapi sekarang hampir merata dari mulai titik longsor di atas tadi, Dekan Mosala, dan mungkin ya kalau bagi warga Sugaranga ingat Mosala yang tertimpa daripada batu besar, kemudian ada juga sebuah MDA dan kantor jorong kalau nggak salah waktu itu. Dan ini masih saja hal yang sama, titik-titik longsornya. Jadi mungkin ini bisa menjadi catatan khusus ya bagi masyarakat yang ada di Sungai Rangeh. Memang jalur ini tidak aman atau memang sangat rawan sekali terhadap banjir bandang. Karena setahu kami itulah sudah 2 kali terjadi. Dan kalau mungkin bagi penonton kami yang belum mengetahui di mana itu Sungai Rangeh, yaitu sebuah kampung atau desa yang terdapat di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi bila Anda melewati kota Bukit Tinggi mau menuju Lubuk Basung, nanti setelah Maninjau, Bayur, dan Anda nanti akan melewati daerah ini. Jadi beginilah sebetulnya suasana yang ada di pinggiran Danau Maninjau. Kalau kita mau menuju Lubuk Basung itu pinggiran sebelah kanan dari jalan, pemandangannya hampir sama karena banyak sekali persawahan-persawahan masyarakat di pinggiran Danau Maninjau ini. Jadi kira-kira beginilah situasi atau suasananya sebelum terjadi banjir bandang. Baik teman-teman, coba kita terus telusuri. Tapi apakah yang ini di waktu kejadian pertama dulu? Oh enggak ya, ini tidak memang tidak ada kajian di sini. Nah, kalau kita perhatikan titik jalur air yang terjadi, nah ini, cuman di sini dulu terjadi sedikit, maksud kami memang di sini agak lebar kalau dulunya, dan di sini hampir rata, tapi sekarang di sini malah melebar, kemudian menyatu ke satu titik dan kemudian terpisah, terbagi dua lagi jalur lainnya sehingga ke kiri dan ke kanan. Mungkin itu penyebab dari melebarnya sawah yang di ujung longsoran ini menjadi lebih banyak yang hancur. Ya, bisa kita bayangkan betapa banyak kerugian yang ditimbulkan
bencana yang terjadi saat ini. Itu ada puluhan hektar, ratusan hektar mungkin ya, sawah masyarakat yang sangat susah sekali untuk dilakukan perbaikan kembali agar bisa ditanami. Dan ini memang jalur longsoran atau jalur air bah. Ya, karena kita lihat kalau kita kembali ke awal video tadi, di mana di atas dari bukit itu terdapat juga perumahan penduduk, yaitu daerah Data Buayan, Data Baringin, Data Munti, Data Sungai Taleh, dan terus ke bawahnya itu adalah jurang. Jadi sangat rentan sekali terhadap longsoran apabila terjadi hujan deras yang berkepanjangan. Di samping itu juga ada, kalau kita lihat dari awal, itu ada lembah. Jadi seolah air itu terkumpul di pinggang bukit tadi dan mengalir ke arah ini. Ya, tentunya semoga saja dengan kejadian demi kejadian yang ada ini bisa kita ambil hikmahnya, dan ya kalau bisa mungkin sepanjang jalur ini bagi masyarakat yang ingin membangun rumah, kalau bisa kita hindari, karena sudah terjadi beberapa kali longsoran di daerah ini di saat hujan deras dan dalam tempo waktu yang lama. Jadi airnya di sini sangat besar sekali. Ini juga baru salah satu titik ya yang terjadi di daerah pinggiran Danau Meninjau. Begitu juga di daerah Duokoto, kemudian daerah Peninjauan, daerah Sungai Batang, banyak sekali terjadi titik-titik longsor yang terjadi. Ya, mungkin juga sama-sama kita ketahui Danau Meninjau ini dikelilingi oleh perbukitan yang lereng bukit sangat terjal, bahkan rata-rata kemiringan dari perbukitan ini dari 30 sampai 80 derajat kemiringan. Dan ya teman-teman, bagi Anda yang baru saja mungkin menemukan channel ini, silahkan di like, di subscribe juga, dan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya, khusus untuk warga perantau dari Meninjau, apalagi yang berasal dari daerah Sungai Range. Mungkin tempat ini tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Ya, beginilah situasinya yang terjadi pasca banjir bandang yang terjadi, yaitu sekitar tanggal yang sangat-sangat banyak sekali terjadi, yaitu dari tanggal 23 sampai tanggal 29 November. Itu adalah masa-masa di mana di saat itu sering terjadi hujan dan banyak sekali terjadi titik-titik longsor yang ada di daerah Sumatera Barat. Ya, terima kasih tentunya bagi Anda yang telah setia menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.